wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya, sekali lagi untuk yang baru join dan belum menyalakan video, silakan dinyalakan videonya ya. Sebab ini saya record, jadi kalau di record tidak dinyalakan videonya tidak tersimpan wajah kalian jadi hitam kayak gitu. Oke, saya mulai. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep ekonomi. Jadi sekarang agak naik level ya. Kita belajar tentang bunga dan rumus bunga. Tapi sesuai dengan SAP yang sudah saya berikan di awal perkuliahan. Jadi untuk bunga dan rumus bunga sendiri agak panjang. Makanya saya sudah ngomong di awal bahwasanya bakal tidak selesai ya untuk satu pertemuan kayak gitu. Jadi tidak apa-apa, yang penting nanti bisa terselesaikan kayak gitu ya. Oke, saya share screen dulu terkait bunga dan rumus. Ini bunga dan rumus bunga ya. Jadi ini nanti intinya kita akan belajar gimana caranya menghitung suatu bunga menggunakan suatu rumus bunga kayak gitu. Jadi diawali dari konsep nilai uang dari waktu ya, atau biasa disebut dengan time value of money. Time value of money ini jadi secara garis besar itu suatu uang itu memiliki apa namanya nilai jika dia bertambah tahunnya seperti itu. Jadi nantinya kita diajari untuk gimana caranya memprediksi uang tersebut, kisaran jumlah uang tersebut nantinya jika tidak hanya sekarang tapi di masa mendatang kayak gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan di tahun 1990 itu harga 1 kg beras itu tidak lebih dari Rp600 ya. Tapi di tahun 95 itu sedikit ada peningkatan dari harga yang 600 di tahun 90, tahun 95, 5 tahun ke depan itu jadi Rp800. Seperti itu. Jadi mengikuti waktu dan harganya juga semakin lama semakin naik. Kenapa? Karena ada beberapa faktor juga. Utamanya kebutuhan yang tingkat kebutuhan yang semakin banyak ya, semakin bertambah tahun, semakin bertambah populasi, semakin bertambah keinginan kebutuhan masyarakat seperti itu. Jadi semakin butuh masyarakat pasti harganya juga semakin naik, biasanya seperti itu. Nah, pun juga ini mungkin akhir-akhir ini teman-teman juga lihat berita ya, bahwasanya di berita itu ada penurunan harga telur kayak gitu ya. Jadi ada beberapa petani di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Blitar dan sekitarnya itu mengalami penurunan untuk harga telur ya secara drastis kayak itu. Jadi petani merasa dirugikan, peternak merasa dirugikan dengan murahnya harga telur. Jadi mungkin gini, harga telur itu semakin murah. Kenapa? Kemungkinan besar untuk kebutuhan telur sendiri itu masyarakat masih belum terlalu butuh ya. Mengingat sekarang kan kondisinya belum untuk biasanya telur itu dibutuhkan kan di industri makanan ya. Makanan seperti pembuatan kue kayak gitu. Pembuatan kue itu akan ramai kalau mendekati Lebaran atau enggak tahun-tahun besar hari-hari besar di suatu keagamaan biasanya seperti itu. Nah ini mungkin tidak ada hari libur, jadi di dekat-dekat ini tidak ada hari besar ya keagamaan. Mungkin itu juga bisa menjadi faktor kenapa si telur ini harganya menjadi lebih murah kayak gitu. Jadi intinya suatu barang, suatu benda itu sesuai dengan kebutuhan maka harganya akan semakin mahal kayak gitu. Dan tambah tahun tambah mahal. Kenapa? Karena dia dibutuhkan terus, kemudian populasi juga semakin banyak seperti itu. Nah,
time value of money ini itu memiliki ekivalensi ya nilai uang. Jadi perlu adanya 3 hal. Yang pertama, jumlah yang dipinjam atau yang diinvestasikan. Jadi kita harus tahu kita meminjam atau menginvestasi uang di hari ini, sekarang ini berapa. Sebab ada contoh seperti ini misalkan. Bulan ini kita meminjam Rp10.000. Bulan depan dengan adanya bunga otomatis 10.000 tersebut bisa jadi 10.100 kayak gitu. Misal seperti itu kan kena bunga sekitar 1% ya kayak gitu. Jadi nantinya kita yang meminjam atau menginvestasi itu bisa dapat laba Rp100 atau malah kita juga harus mengembalikan jadi 10.100 kayak gitu. Nyampe ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu jumlah yang dipinjam atau yang diinvestasikan. Jadi nantinya ke depannya kita bisa tahu kita mau meminjam berapa lama dan kemudian kita harus mengembalikan uangnya berapa. Kemudian juga yang kedua, kita harus tahu periode atau waktu peminjaman atau investasinya. Jadi bisa pinjam atau investasinya itu niatnya berapa lama, itu harus jelas. Itu biasanya disebut kalau di rumus bunga itu N waktu. Jadi periode N-nya berapa, itu kita juga harus menentukan karena suatu bunga itu kan nanti berkaitan sama rumus bunga itu ya, itu harus dijelaskan di awal, nanti ngitungnya biar mudah kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir tingkat bunga yang dikenakan. Nah, tingkat bunga yang dikenakan itu misalkan kita mau kena bunga berapa? 1% kah, 5% kah, 10% kah? Nah, itu kesemuanya ketiga ekivalensi nilai uang ini harus dijelaskan di awal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau pinjam uangnya yang dipinjam berapa yang jelas. Ada bunganya atau tidak, kalau ada bunga itu harus berapa bunganya, terus kemudian lama peminjamannya berapa gitu, atau investasinya. Jadi teman-teman harus jelas di awal, karena kalau tidak jelas di awal ini nantinya yang rugi juga teman-teman ya kayak gitu. Untuk mengembalikannya itu masih bingung juga jumlahnya berapa, terus kemudian nanti dapatnya berapa. Next kita masuk ke perhitungan bunga. Jadi tingkat bunga ini menurut ASNI di tahun 1972, ASNI itu American Standard for Industrial Engineering, Terminology for Engineering Economy. Kayak gitu. Di tahun 72 organisasi ini menjelaskan bahwasanya tingkat bunga itu adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam persentase dari induk. Induk ini maksudnya adalah uang awal yang kita pinjam atau uang awal yang kita investasikan. Jadi misal kita meminjam bulan ini atau ingin menabung investasi di bulan ini 10.000 gitu. Ya, itu yang disebut induk kayak gitu ya, teman-teman ya. Terus tingkat bunga sendiri itu bisa dihitung rumusnya bunga yang dinyatakan per unit dibagi induknya per unit waktu dibagi induknya dikali 100%. Gitu. Nah, masuk ke jenis bunga. Nanti kita aplikasikan rumus tersebut di jenis bunga ini ya. Jadi jenis bunga itu ada dua, bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, keduanya ini agak sedikit perbedaan ya. Jadi kalau untuk bunga sederhana, ini konsepnya. Jadi konsep bunga sederhana itu dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Jadi dia nanti misalkan pinjam 10.000 seperti itu ya. Nanti di akhirnya dia mengembalikan berapa? Selang berapa lama sudah itu kok. Tidak memperhatikan yang namanya bunganya gitu di periode sebelumnya. Untuk rumusnya seperti ini, I sama dengan I besar ya, I besar sama dengan P dikali I kali N. Nah,
I besar ini bunga yang terjadi ini dalam rupiah misalnya, kemudian P-nya ini merupakan induk yang dipinjam atau diinvestasikan, I-nya merupakan tingkat bunga per periode, dan N-nya yang terakhir itu adalah jumlah periode yang dilibatkan. Ini ada contohnya, seorang IRT, ibu rumah tangga, meminjam uang 100.000 di koperasi dengan bunga sederhana 10% per tahun selama 4 tahun. Jadi uang induknya 100.000, kemudian bunga sederhananya ini bunga itu 10%, N-nya itu lama peminjaman selama 4 tahun dan dibayar sekali pada akhir tahun keempat. Jadi dia ingin mengetahui saja yang terakhir itu nanti total pengembalian total dia mengembalikan nanti berapa. Berapa besarnya hutang yang harus dibayar oleh ibu tersebut pada akhir tahun keempat. Nah, ini ada sedikit coret-coretan ya. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Kalau dirasa penting, nanti teman-teman bisa coret-coret juga di buku teman-teman. Tapi kalau nggak merasa penting, cukup dilihat aja. Tapi kalau saya namanya hitungan ya harus dicoret-coret gitu ya. Oke, jadi tadi soalnya uang induknya kan ada 100.000 induknya. Rp100.000 ya. Nah, kemudian bunga adalah selama 4 tahun. Ya, dan bunganya selama 4 tahun. Terus kemudian kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Bahwasanya rumusnya tadi adalah I sama dengan induknya tadi ya, 100.000. Kemudian kita kalikan dengan bunganya, ya persentasenya tadi, persentase bunga, dan N-nya, N tahunnya adalah 4. Nah, ini kalau diperoleh dapatnya 40.000. Ini ya teman-teman ya. Jadi yang harus dibayar di akhir nantinya, jadi yang harus dibayar Rp140.000. Kenapa 140.000? Karena di awal kita pinjam 100, kemudian ada bunga 40.000. Nah, kalau dijabarkan ke dalam suatu tabel ya, nanti dapatnya seperti ini. Ada tahun, ini sebagai A, kemudian jumlah pinjaman, ini B-nya, kemudian ada bunga, oke, dan hutangnya, jumlah hutang ya, jumlah hutangnya sebagai D, dan yang terakhir yang dibayar ini sebagai E. Ini kalau misalkan dibuat tabel, N tahunnya kita buat mulai dari 0 dulu sampai 4 ya. 3 dan 4 terakhir. Nah, jumlah pinjaman kita pinjam awalnya itu kan sekitar 100.000 ya. 100.000, induknya kan 100.000 tadi. Nah, kemudian kan awal pinjam tidak ada bunganya, itu 0. Terus kemudian terhitung hutangnya berarti masih 100.000. Dan di sini jumlah yang dibayarkan belum ada sebab niat membayarnya di akhir sesuai dengan soal tadi. Nah, untuk bunga, jadi setiap bulannya dikenakan kan
Kalau bunga yang harus dibayar tadi kalau 4 tahun itu kan 40.000. Jadi bunganya 10.000 per bulan. Terus hutangnya, jadi nulisnya seperti ini, 100 ditambah 10.000, 110.000. Banyakan ya. Enggak, sudah. Terus ini 120.000. Kalau dijabarkan per bulan seperti ini ya, ini 130.000 dan ini yang terakhir 140.000. Nah, kemudian untuk yang dibayarkan terakhir berarti 140.000 ini. Nah, kayak gitu. Ya, kalau misalkan dijabarkan dalam bentuk tabel. Jadi misalkan tahun pertama, untuk tahun yang pertama ditulis 0 dulu, dimulai dari 0, karena kita harus menjelaskan jumlah pinjamannya yang pertama berapa. Terus kemudian tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kalau misalkan dijabarkan dalam bentuk tabel, untuk hutangnya plus bunga per bulannya jabarannya seperti ini. Tapi kalau misalkan menghitungnya langsung selama 4 tahun ya, jadi pakai rumus ini tadi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi 40.000 itu kalau sesuai rumus, jika dijabarkan di tabel nanti dapatnya seperti tabel ini. Oke. Oke, saya lanjutkan ya, masuk ke bunga majemuk. Jadi setelah kita memahami tentang bunga sederhana, masuk ke bunga majemuk. Jadi kalau bunga majemuk itu besarnya bunga pada suatu periode dihitung berdasarkan besarnya induk dengan ditambah dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. Kalau bunga sederhana tadi kita hanya langsung tahu ya untuk yang di akhir, tapi agak sedikit berbeda dengan bunga majemuk. Karena majemuk ini kita harus tahu, kita akan menjumlahkan bunga yang sebelumnya, periode sebelumnya dengan periode sekarang, kayak gitu. Jadi bunga majemuk ini kasarannya bunga berbunga, kayak gitu. Bahasa lainnya. Nah, ini ada contohnya. Seorang ibu rumah tangga meminjam uang dengan bunga majemuk. Nah, maka hitunglah besarnya bunga tiap tahun dan berapakah jumlah yang harus dibayar pada akhir tahun. Ini untuk induknya, harganya uangnya besarannya sama dengan soal yang sebelumnya ya, jadi 100.000. Terus kemudian persentasenya tetap sama dengan yang sebelumnya, juga pakai 10% untuk nilai persentase bunganya. Coba kita kerjakan. Jadi di tahun pertama, tahun 1 gitu ya, saya nulis pertamanya itu 100.000. 100.000 dikali dengan 10% tadi, itu dapatnya 10.000 ya. Dapatnya 10.000. Nah, total pinjaman di akhir tahun pertama jadinya pinjaman tahun 1 berarti kan harus balikan tadi 110 ya. Pinjamnya 100, kemudian bunganya ada 10.000. Jadi kalau di total itu 110.000. Kalau untuk pinjaman yang kedua, tahun kedua ini agak sedikit berbeda sebab kita nggak pakai yang uang yang induknya 100.000 itu enggak, kita pakai yang 110. Kita pakai yang 110 ini. Jadi 110 kemudian kita kalikan dengan 10%. Ini dapatnya nantinya 11.000. Jadi bedanya di bunga majemuk sama bunga sederhana sudah mulai kelihatan ya, bunga majemuk dan bunga sederhana. Jadi
Jadi kalau bunga sederhana selalu menggunakan nilai induknya, induk peminjamannya. Tapi kalau untuk yang bunga bunga majemuk itu pakai yang penambahan bunga tahun pertama kayak gitu. Jadi di sini kelihatan ya 100.000 dan di sini 110. Jadi pinjaman di tahun kedua kita nanti ya. Silakan, kenapa? Screen-nya nggak kelihatan, Bu. Oke, baik. Ya, Bu. Ya, sebentar. Sudah ya? Kelihatan yang ini. Ini yang tadi bunga sederhana. Belum, Bu. Hah? Yang kelihatan cuma yang bunga sederhana tadi. Oke, baik. Sebentar. Sudah dicatat ya? Saya tidak. Sudah, Bu. Sudah. Yang ini untuk bunga majemuk. Kelihatan majemuknya? Oke, sebentar. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah ya? Nah, udah, Bu. Ya, Oke. udah, Bu. Jadi ini kelihatan bedanya di sini ya. Kalau untuk tahun pertama kita masih pakai yang nilai induknya. Untuk yang tahun kedua itu tidak menggunakan nilai induk, tapi pakai nilai dari yang terakumulasi dari periode sebelumnya, pakai yang 110 ini. Jadi pinjaman di tahun kedua itu 110, terus kemudian kita tambahkan dengan 11.000 kayak gitu ya. 121 dapatnya. Ini terus sampai di tahun keempat. Nanti teman-teman coba hitung sendiri ya. Di tahun keempat. Kalau di tahun keempat berarti kita kira-kira pakai yang berapa ini? Tahun keempat totalnya pinjaman di tahun keempat itu dapatnya 146. 410. Dapatnya segini nanti teman-teman. Oke, ini perlu dibuat tabel. Saya buat tabel. Ini yang pertama adalah tahunnya. Tahun, ini tak buat A. Kemudian jumlah pinjaman. Jumlah yang dipinjam. Ini B. Kemudian ini adalah bunga. Ini jumlah utang. Ini jumlah utang ya. Adalah D. Oke. Oh ya, nanti kalau misalkan terputus silakan teman-teman join lagi ya. Oke. Ini untuk tahunnya kita mulai dari 0 seperti biasa. Maaf, ini 2, 3, 4 dan 5. 4 aja. Sampai 4. Oke, jumlah yang dipinjam kan di awal pakai pinjam 100.000. Oke, 100.000 ya. Nah, kemudian ini masih 0, kemudian ini juga 100.000. Kemudian di sini bunganya kan ketemu tadi sesuai dengan hitungan 10.000. Jadi di sini bayarnya 110.000. Selanjutnya di sini dapat 11.000 ya. 11.000, kemudian yang di sini dapat 121.000. Jadi kalau dijabarkan seperti ini nanti dapatnya teman-teman. Di sini dapatnya 12.100 ya. Kayak gitu. 12.100. Terus kemudian di sini ngitungnya dapatnya 133.100. Selanjutnya untuk yang terakhir di sini 13.310. Ya, terus di sini dapatnya 146.410. Jadi yang dikembalikan nanti ini. Jumlah utang yang terakhir di tahun keempat, jumlah yang harus dibayar.
Itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sudah dicatat ini. Saya lanjutkan ke dari selanjutnya tentang diagram alir kas. Ini ya. Diagram alir kas. Jadi diagram alir kas itu terjadi bila ada perpindahan uang tunai atau yang sejenis. Jadi uang itu nggak berupa uang tunai aja, tapi ada yang namanya cek. Kemudian ada transfer melalui bank dan sebagainya dari satu pihak ke pihak lain. Nah, diagram alir kas ini merupakan ilustrasi grafis dari transaksi ekonomi yang dilukiskan pada garis skala waktu kayak gitu. Nah, ada dua segmen diagram alir kas, itu ada berbentuk horizontal dan ada yang berbentuk vertikal, gitu ya teman-teman. Oke, saya stop share dulu. Ini whiteboard aja. Jadi untuk diagram alir kas ini nantinya berhubungan dengan nilai present, nilai future kayak gitu. Diagram alir kas itu hanya berupa garis seperti ini, kemudian ada angka dimulai dari periodenya 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu ya. Nah, ini disebut N tahun. N tahun. Jadi lamanya kita meminjam. Biasanya seperti itu kita menyebutnya sampai N. Iya, sampai N. Tergantung nanti skala waktu aliran kasnya itu berapa. Ini skala waktu aliran kas. Skala waktunya. Oke. Skala waktu. Ini biasanya disebut skala waktu. Nah, kemudian kalau kita mau melihat menambahkan peminjaman dan nantinya terakhir pembayarannya berapa untuk bunga, nah, akan ada namanya panah penunjuk untuk diagram aliran. Jadi kita pinjamnya misalkan di sini tadi 100.000 ya, bunganya tadi 10.000, kemudian terakhir tadi pengembaliannya adalah 13.110. Seperti ini. Jadi nanti yang di future-nya ke depannya kita akan membayar segini banyak. Ini jika dikaitkan dengan skala waktu, kemudian dari sudut peminjaman dari sudut pandang dari seorang peminjam. Di sini ada panah ke atas itu sebagai kita pinjamnya berapa, ada panah ke bawah ke depannya. Ini adalah kita nanti bayarnya berapa, kayak gitu. Udah itu tok di awal. Setelah itu nanti kita baru belajar gimana caranya mengukur, menghitung menggunakan rumus bunga. Jadi tadi kan ada dua opsi ya, ada yang pakai tabel dan pakai rumus. Kalau rumus nanti langsung terakhir banyak berapa, tapi kalau pakai tabel dirincikan per bulannya kayak gitu atau per tahun sesuai dengan N-nya. Oke, itu saja dari saya. Silakan saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Oke, silakan Johannes. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu, saya mau tanya Ibu, sebagai seorang peminjam kan, jika dilihat dari dua jenis pinjaman ini kan sederhana dan majemuk, yang lebih menguntungkan itu kan pinjaman majemuk kan Bu. Terus yang ingin saya tanyakan, syarat apa saja bagi pemberi pinjaman kepada peminjam untuk peminjamannya itu majemuk, bukan? Itu syaratnya itu ditentukan kita yang memberi pinjaman atau orang yang meminjam. Oke, terima kasih. Good pertanyaannya. Jadi gini, langsung saya jawab ya. Jadi untuk pinjaman, Johannes, sebenarnya seperti ini prinsipnya. Kita ini niatnya belajar konsep ekonomi itu untuk kita ya. Jadi kita bisa mengira-ngiranya. Jadi mau pakai sederhanakah, mau pakai majemukkah, itu tergantung kita si pelaksananya. Jadi belajar ekonomi teknik ini gunanya itu untuk gimana sih enaknya kita nanti sebagai pelaku ekonomi itu
mensiasati kalau misalkan kita pinjam. Kita nanti pakai majemukah, pakai sederhanakah. Nah, jadi kalau misalkan kita mengajukan ke bank, kalau ditanya bunga, nah kita paham itu rule-nya. Maksudnya seperti itu, Johannes. Jadi bukan kok gimana caranya, enaknya kita pakai yang mana, itu tergantung dari kita, tergantung dari si pelaku, si peminjamnya, kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, oke, pertanyaannya bagus kok. Oke, silakan teman-teman yang lain. Yuk, teman-teman. Bu, mau bertanya, Bu. Silakan, ya. Mungkin agak keluar dari hitung-hitungannya, Bu. Oke, baik. Ada yang mengganjal selama ini. Maksudnya bagaimana pendapat Ibu tentang ada pendapat yang mengatakan bahwa bunga itu haram. Oh ya, oke, silakan. Terus kalau memang seandainya bunga itu dihilangkan, itu pihak-pihak seperti koperasi atau bank itu mereka mendapat keuntungan dari mana? Oke, baik. Jadi dan kalau apa memang harus dipakai bunganya itu minimalnya itu berapa persen, Bu? Oke, standarnya. Baik. Oke, terima kasih Zakaria. Jadi untuk menghindari yang namanya haram riba, sekarang itu ada banyak cara untuk menghindari hal tersebut. Utamanya sekarang sudah ada namanya bank syariah ya. Jadi jika ingin menghindari bank konvensional dengan tingkat bunga yang penentuannya tergantung dari inflasi ya, tergantung dari tiap harinya, kenaikannya, penurunannya kan mesti beda tergantung dari kondisi ekonomi. Tapi kalau bank syariah kita bisa menggunakan akad di awal. Jadi kalau misalkan kita pinjam 100.000 ke bank syariah, akad di awal akan flat selama kita pinjam misalkan selama 4 tahun, bunga tersebut di tiap bulannya selama 4 tahun itu akan flat sebesar misalkan 5% seperti itu. Jadi akan flat terus seperti itu. Jadi itu juga bisa siasat untuk menghindari yang namanya riba kayak gitu. Terus kemudian halal dan haramnya suatu ekonomi ini itu juga peminjaman itu sekarang juga ada yang namanya kalau di perumahan itu namanya in-house. Jadi kalau kita mau membangun rumah itu sesuai dengan kebisanya kita, bisanya kita memberikan uang tersebut tiap bulannya, nabung kayak gitu ya. Nah nantinya uangnya sudah mumpuni apa belum untuk membuat rumah, itu nanti baru dibangun. Jadi sudah menghindari yang namanya riba dengan menggunakan cara in-house itu. Jadi sekarang sudah ada banyak cara untuk menghindari hal tersebut kayak gitu, Zakaria. Untuk perkara riba, halal dan haram. Oke, saya lanjutkan. Ini sambil nunggu teman-teman lain yang belum join. Bapak. Jadi ini Zakaria sudah ada ya. Jadi gitu ya Zakaria. Untuk menghindari hal-hal tersebut antara halal dan haram, sebenarnya kesemuanya itu sudah dipikirkan ya. Mengingat kita sendiri Muslim itu mau nggak mau juga harus memperhatikan hal tersebut. Jadi kalau saya alangkah lebih baiknya jadi tahu bunga yang akan kita gunakan itu kira-kira di depan berapa. Jadi itu nantinya flat kan sampai akhir. Jadi saya lebih prefer sekarang menggunakan yang namanya bank syariah kayak gitu. Silakan untuk Zakaria. Sudah cukup untuk pertanyaannya? Apa mau ada sanggahan? Silakan. Masih ada sanggahan. Berarti kayak pihak-pihak seperti koperasi atau bank itu mereka memang mengambil keuntungan dari bunga-bunga tersebut atau dari sisi lain, Bu? Oke, kalau untuk koperasi ya, kalau untuk koperasi dan bank syariah, dan bank konvensional itu sebenarnya dia sudah memikirkan ya untuk besaran bunga yang digunakan. Jadi tidak hanya mengambil keuntungan, bukan kok perkara pengambilan keuntungan bukan, tapi memang bunga sendiri itu kan sudah kesepakatan di awal ya. Jadi kalau pinjam itu pasti akan ada bunga kayak gitu. Jadi
kayak gini. Kayak kita Muslim kalau mau pinjam, kalau di awal kita sudah tahu pasti akan ada bunganya. Kalau untuk konvensional, bank konvensional, koperasi itu kan pasti mengikuti dengan perkembangan kondisi global. Tapi kalau yang syariah menggunakan akad di awal, flat, kayak gitu. Ya sudah, tinggal kita saja yang melaksanakan. Kita mau pilih yang mana, pakai yang konvensionalkah atau pakai yang syariah. Kalau saya seperti itu, Zakaria. Jadi sebenarnya untuk peminjaman itu ya susah-susah gampang ya. Tinggal kitanya sebagai bukan pengelola, peminjam. Kita mau pinjam itu pakai yang mana kayak gitu. Seenggaknya dengan kita belajar ekonomi teknik ini kita kan juga tahu mana yang halal dan enggaknya kayak gitulah kasarannya. Gimana Zakaria? Iya, Bu. Oke, silakan untuk teman-teman yang lain. Yuk, teman-teman yang lain. Jadi kuliah itu tidak hanya terkait materi, benar memang aplikasinya nanti di dunia masyarakat itu, di kehidupan masyarakat itu seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi materi yang kita dapat itu tidak pure hanya berupa materi yang dapat tugas terus selesai, enggak, tapi harus bisa diaplikasikan. Nah, nantinya kayak semacam bunga ini kan kalau menurut hukum Islam itu dikatakan haram ya, bisa nyangkut di riba dan itu nantinya bisa dosa kalau di Islam seperti itu. Jadi kalau melihat dengan adanya pembelajaran ekonomi ini, ekonomi teknik ya saya harapkan teman-teman bisa tahu. Oh, untuk menghindari hal tersebut saya sebagai peminjam itu harus memposisikan saya di mana kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada, kan sudah terfasilitasi ya, di sini sudah ada bank syariah, kemudian ada bank konvensional, ada koperasi. Ya kalau saya sebagai muslim sudah tahu, oh lebih mending saya menggunakan bank syariah dengan ketentuan bunga di awal flat, tidak naik, tidak turun. Jadi ya kalau saya mending ke bank syariah, kan soalnya sudah jelas ya bunganya. Berarti Bu, kalau di bank konvensional, di bank konvensional itu kadang bunganya naik turun, Bu? Loh iya dong, bank konvensional, koperasi itu naik turun. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan global. Kayak gitu, kayak perang dagang kemarin. Indonesia kena dampaknya, bisa-bisa juga. Kalau Indonesia fokusnya hanya ke Cina, misalkan seperti itu, atau fokusnya ke Amerika. Karena barang-barang yang made in Amerika misalkan, itu kan kalau perang dagang tuh nggak mau masuk ke Cina, terus kemudian Indonesia juga bisa kena dampaknya karena kan kalau kita meruntut perkara perdagangan itu kalau kapal-kapal kontainer itu loh kan harus numpang ya di negara-negara orang untuk bisa sampai misalkan di Indonesia. Amerika harus numpang di mana dulu untuk perjalanannya, trayek perjalanannya. Nah, kalau di Cina sudah tidak diperbolehkan untuk barang-barang Amerika misalkan masuk di Cina, ya kan otomatis mandek toh. Nah, terus akhirnya nggak sampai di Indonesia. Akhirnya Indonesia pasti kena dampak perkara ekonominya kayak gitu. Makanya namanya konvensional itu pasti selalu melihat perkembangan ekonomi global kayak gitu. Jadi misalkan tahun ini bulan ini misalkan untuk bunganya misalkan 5%, bulan depan tuh belum tentu 5%, kadang seperti itu bisa sampai kayak gitu, gantung dari naik turunnya kondisi keuangan di dunia kayak gitu, gak konvensional. Oke, silakan next untuk pertanyaan teman-teman yang lain. Yuk, teman-teman, menarik ya namanya ekonomi teknik. Jadi kalau misalkan kita jeli, banyak pertanyaan karena ini menyangkut kehidupan sehari-hari. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Bu, kira-kira ada perbandingan nggak dari
setiap sistem seperti Bank Syariah atau Bank BRI atau Bank BNI itu memang ada perbandingan nggak, Bu, antara sistem ekonominya mereka, Bu? Oh iya. Jadi kalau bank konvensional, kita membahasnya konvensional ya. Jadi bank konvensional dan bank syariah itu pasti sistemnya tiap banknya beda, yang jelas. Antara konvensional dan syariah. Kan tadi salah satu contohnya saya sudah memberikan contoh di awal bahwasanya untuk bank konvensional itu kan kenaikan uangnya, kenaikan suku bunganya itu kan mengikuti perkembangan global. Tapi kalau bank syariah enggak. Jadi di awal kita sudah memprediksi, sudah mengira-ngira, ya pakai ini loh, cara ekonomi teknik ini. Kedepannya kalau kita pinjam sekitar 4 tahunan kayak gitu ya. Oh, nanti ini kira-kira bisa gunakan flat misalkan, bunganya pasti kena sampai 4 tahun 5% seperti itu. Jadi flat di awal, akadnya sudah di awal. Jadi kalau untuk bank konvensional itu pasti akan melihat kondisi ekonomi global. Jadi sistemnya sih antara konvensional dan syariah pasti beda. Contohnya tadi di akadnya di awal itu seperti itu. Silakan untuk teman-teman yang lain. Bu, kalau ada peningkatan dari bunga itu sendiri, Bu, dari bank konvensional, itu apakah nanti ada pemberitahuan dahulu dari mereka atau? Oh iya, ya pasti jelas akan ada pemberitahuan dari mereka. Sebab kenapa? Karena ya kan suku bunga itu kan banyak tiap hari itu loh pasti beda. Paling nggak ada kenaikan atau penurunan Rp1 itu pasti ada. Sekarang yang lagi rame itu kan jual beli emas ya. Jadi emas pun tiap harinya itu ada kenaikan dan penurunan itu. Kalau update-nya yang paling cepat sih emas itu ya. Karena semua orang bisa cepat nangkepnya. Tapi kalau untuk kurs pembacaan IHSG dan seterusnya kayak gitu, mungkin beberapa orang kan nggak semua masyarakat bisa paham cara pembacaan harga saham kayak gitu dan seterusnya, nilai uang itu kayak gitu. Jadi mungkin ya seringnya ya contohnya yang di emas itu gitu. Jadi pasti tiap harinya akan ada beda dan pasti akan ada pemberitahuan karena itu tanggung jawabnya dari pihak bank harus menjelaskan kepada konsumen. Kalau nggak kayak gitu ya banknya tiap hari kena demo. Ya, oke, silakan teman-teman. Bu, saya mau tanya lagi. Oke, Jonas, silakan. Kamu mute ini. Dinyalakan dulu suaranya. Oh, sorry, Bu. Iya, apa? Dengan melihat flat-nya bunga pada bank syariah, itu berarti tujuan dari mereka memang begitu ya, Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya, Jonas. Jadi tujuan dari bank syariah itu dianya memang melakukan akad yang di awal, akad peminjaman. Akad peminjaman itu diperjelas si peminjam maunya pinjam berapa dan si pemberi pinjaman, si bank syariah juga memberitahu bahwasanya setelah dihitung-hitung kan mereka akan menggunakan konsep ekonomi tersebut ya. Setelah dihitung-hitung hingga nanti si peminjam bisa pinjam selama 4 tahun misalkan. Itu nantinya dapat dapat hitungan bunga sekian persen. Jadi bedanya di situ sih, Johannes. Pasti akan flat segitu, walaupun ada kenaikan penurunan dolar misalkan. Biar teman-teman nggak terlalu bingung. Kan kita kiblatnya ke dolar ya, Amerika ya, kayak gitu. Naik turunnya dolar itu tidak berpengaruh karena bank syariah sendiri sudah bisa memperhitungkan. Makanya kita belajar ekonomi teknik ini untuk bisa tahu nilai future, nilai masa depan suatu uang ataupun cek, saham dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa mengira-ngiranya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Kalau pakai hitungan flat itu kan kayak bank syariah itu
sementara uang kan pasti ada nilai inflasinya, Bu. Nilai turun naiknya uang itu kan ada, Bu ya. Nilai inflasi itu biasanya mempengaruhi uang kan. Misalnya saya pinjam 100.000 hari ini, 4 tahun ke depan kemungkinan nilai 100.000 itu akan sama dengan 120.000. Nilainya sama, Bu. Biasanya kan gitu. Iya. Terus jadi, kenapa? Apakah hal itu tidak merugikan bank syariah? Jika misalkan hari ini saya pinjam 100.000, karena perhitungan flat tadi, 4 tahun ke depan saya akan bayar 100.000 kembali, sementara uang itu mengalami inflasi yang sangat tinggi misalnya. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi balik lagi ya. Jadi konsep bank itu kan, ya saya juga nggak tahu. Itu dari sananya memang bank syariah itu kebijakannya seperti itu. Jadi dia akan melakukan akad, terus kemudian menjelaskan bunganya berapa yang mau diberikan dengan perhitungannya mereka kayak gitu. Terus kemudian nanti si konsumen ini harus mengembalikan berapa dengan bunga sekian kayak gitu. Jadi antara untung dan rugi itu balik lagi ke bank syariah, cara ngitungnya gimana saya juga nggak tahu karena saya ditanya. Jadi saya hanya menjelaskan konsepnya saja antara bank syariah dan bank konvensional kayak gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman tanyakan? Terima kasih, Bu. Oke, ya. Oke, sudah lebih ya. Waktunya 10.55 sekarang 10.56. Ada yang kuliah lagi? Nggak kerasa. Oke, ya udah kita ketemu minggu depan ya. Semakin panas untuk ekonomi teknik. Jadi minggu depan kita mulai hitung-hitung lebih detail untuk rumus pembayaran tunggal dan seterusnya. Agak lebih strong lagi nantinya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga senang ya mendengar celotehan saya. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ilmunya, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Saya mohon maaf ya.